sini switchnya di bagian VLAN, di bagian config. Setelah di config, jadi VLAN database di bawah switching. Setelah itu tinggal tambahkan nama dan number VLAN yang ingin ditambahkan. Di sini saya membuat VLAN 10 untuk kelasnya dan VLAN 20 untuk VLAN lobby. Selanjutnya kita atur di Ethernet 01 kita buat menjadi akses. Setelah itu VLAN 10, artinya ini untuk VLAN kelas dan ini dia menjadi 10. Dan yang kedua sama seperti tadi, kita atur jadi VLAN 20 untuk VLAN lobby. Dan yang bagian ketiga kita atur juga 10 ini terhubung ke server. Jadi ini supaya hanya VLAN kelas yang bisa terhubung, hanya orang yang terhubung ke kelas yang bisa terhubung server. Selanjutnya ada di 24 itu router sebagai trunk, jadi sebagai penyambung ya. Untuk VLAN-nya sendiri dia pilih saja semuanya. Di sini itu ganti dari aksesnya di trunk. Selanjutnya kita atur bagian router. Selanjutnya pergi ke CLI. Untuk konfigurasinya sendiri kira-kira seperti ini, tinggal ikuti saya dari awal di enable, lanjut ikuti saya sampai ke wide memory di sini. Selanjutnya setelah kita atur bagian router, kita ke cloud. Di sini cloudnya tinggal memakai gabungan KS8 dari DSL, kita atur ke kabel saja karena sudah diatur juga di router tadi. Lanjut di bagian akses point yang pertama, ini akses point untuk kelas. SSID nya ini kita ganti menjadi kelas. Setelah itu authentication nya dari disable kita ganti menjadi WPA2 PSK. Setelah itu untuk passwordnya sendiri terserah, di sini saya menetapkan passwordnya sebagai kelas 123. Lanjut kira-kira sama juga untuk akses point yang satu lagi, yang ini untuk lobby. Di sini karena lobby terbuka untuk semua orang umum, jadi kita buat autentikasinya disable, dia tinggal langsung terhubung tanpa perlu memasukkan password. Lanjut ke server. Untuk server sendiri itu tinggal buka desktop, setelah itu atur IP addressnya menjadi 192.168.1 akses ini dan default gateway-nya segini. Untuk sisanya itu tidak perlu. Nah, lanjut ya. Kita masuk ke laptop yang 0. Yang pertama kita pasang WPC-nya, WPC 300N-nya. Di sini ini kan ini kita tombolnya off dulu, mati. Baru yang WPC 3 ini klik, tarik ke sini teman-teman. Nah, baru kita masuk ke config-nya. Hidupkan dulu ya, hidupkan. Nah, baru kita masuk config-nya. Nah, di sini kan laptopnya udah tertulis nih laptop 0 ya. Di sini teman-teman bisa klikkan saja default gateway-nya. Itu 192.168.10.1. Ini udah teman-teman ya. Ini udah. Terus kita lanjut ke yang nah, sekarang di laptop yang satu, teman-teman sama kayak tadi, ini tombol kan udah masih off ya. Karena udah off, kita tarik yang WPC 300 ini ke sini. Nah, setelah itu baru dihidupkan. Setelah dihidupkan baru masuk config. Sini udah keterangan laptop 1. Nah, yang gateway-nya ini, gateway DNS-IP4-nya itu kita buat static. Di default gateway-nya kita masukkan 192.168.10.1. Jadi kira-kira gini. Untuk gateway DNS-IP6-nya itu otomatis, teman-teman. Sekarang ini baru kita lanjut ke nanti pengetesannya. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi dari smartphone-nya dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketikkan aja smartphone 0 ya. Nah, untuk gateway-nya udah kita statik aja, terus yang gateway DNS IP4 statik aja, default gateway-nya itu ada, dan gateway DNS IP6-nya itu otomatis. Kita ini Baiklah, lanjut kita akan coba untuk mengetes apakah terhubung dengan baik atau tidak. Di sini kita dulu yang ke WiFi kelas. Jadi diharapkan WiFi kelas itu terhubung ke server, tapi tidak terhubung ke cloud supaya tidak tergabung dengan orang yang public, jadi khusus yang pas kelasnya. Di komen sendiri.
ping 192.168.10.2 itu adalah IP address dari server. Setelah kita ping, maka akan menghasilkan hasilnya itu 100% berhasil, artinya terhubung dengan terbaik atau sempurna. Selanjutnya kita coba ping 10.10.10.2 itu adalah IP address dari cloud sendiri yang terbentuk gagal, dan sesuai yang kita lihat hasilnya itu 100%, sepertinya tidak terhubung dengan saya. Selanjutnya di waktu saya juga mencoba untuk ping atau mencoba untuk nge-link dengan device dari yang terhubung dengan wifi public. Di sini ping dari smartphone 192.168.20.10 saya coba, dan hasilnya gagal juga, artinya berhasil untuk memisahkan pengguna tetap aman. Dan terakhir adalah bagian smartphone. Di smartphone kita buka dulu ke bagian desktop, command prompt. Setelah itu saya coba ping server, IP dan server. Jadi setelah saya coba ping sini, hasilnya sesuai linkan bahwa yang terhubung ke zona wifi lobby tidak bisa mengakses server atau hanya kelas yang bisa. Jadi sekian presentasi dari kelompok 9. Maaf jika banyak kesalahan atau kurang dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.